Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PSM dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya, Naza Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Rizal. Sebelum saya memulai cerita kali ini, seperti biasa, bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa tekan tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari podcast Suara Misteri. Follow juga Instagram kami @podcastsuaramisteri. Bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe dan follow, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga kebaikan dari sahabat-sahabat semua dibalas kebaikan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Nah, untuk cerita kali ini dikirim oleh sahabat PSM yang bernama Rizal. Rizal ini asalnya dari kota Sampang, Madura. Ini adalah cerita kedua yang dikirim oleh Rizal. Mungkin bagi sahabat yang belum mendengarkan cerita Rizal yang pertama, bisa dilihat di episode 6, yang pada waktu itu Rizal menceritakan bertemunya dia sama wanita misterius berkebaya di kota tua Surabaya. Dan untuk cerita kali ini adalah pengalaman Rizal waktu dia lagi berlibur refreshing. Waktu itu Rizal dan teman-temannya ini habis dirumahkan oleh tempat mereka bekerja. Rizal dan teman-temannya ini bekerja di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya yang harus gulung tikar karena terdampak pandemi COVID-19 kemarin, yang mengharuskan juga semua karyawannya dirumahkan. Nah, setelah Rizal dan teman-temannya ini resmi dirumahkan, sebelum mereka pulang ke kampung halaman masing-masing, mereka ini sepakat untuk berlibur dulu, refreshing. Nah, mereka berencana untuk berlibur ke dua kota, yaitu Pacet Mojokerto dan Batu Malang. Rizal ini bersama beberapa temannya, Aldo, Diki, Ilham, dan dua orang teman perempuan. Tapi dua orang teman perempuan Rizal ini sudah lebih dulu pergi ke Malang. Sedangkan yang laki-laki, Rizal, Diki, Aldo, dan Ilham mau mampir dulu ke daerah Pacet, ke rumah teman mereka yang bernama Krishna, karena sudah janjian lebih dulu. Nah, pada hari itu berangkatlah mereka dari Surabaya menuju ke rumah Krishna di Pacet sekitaran jam 3 sore. Dan mereka sampai di rumah Krishna sekitaran jam 7 malam, dan mereka beristirahat sebentar. Nah, karena Rizal dan teman-temannya ini udah capek perjalanan 4 jam dari Surabaya, mereka berniat mau pamit sama Krishna, mau nyari penginapan terdekat dari rumah Krishna, tapi Krishna ini nggak ngebolehin. Krishna ini meminta Rizal dan teman-temannya untuk menginap di rumahnya saja. Krishna sudah izin sama orang tuanya dan dibolehin. Akhirnya karena sudah capek, Rizal dan teman-temannya ini menerima tawaran Krishna untuk menginap di rumahnya. Hari pertama mereka nginap, nggak ada kejadian apa-apa. Dan di hari kedua mulailah kejadian aneh terjadi. Waktu itu Rizal dan teman-temannya ini lagi tidur. Dan kalau tidur mereka ini selalu mematikan lampu. Kalau dalam keadaan terang mereka nggak bisa tidur. Nah, pada saat mereka ini lagi tidur, Krishna ini kebangun dan melihat ada perempuan baju putih duduk di kursi. Rambutnya panjang, wujudnya seperti kuntilanak. Krishna ini kaget, langsung dia teriak-teriak dan lari kabur keluar rumah. Nah, otomatis Rizal dan teman-temannya yang lagi tidur ini juga kaget dan ikutan lari keluar rumah. Sampai-sampai ibu dan adiknya Krishna ini juga ikutan keluar karena kaget dengan teriakan Krishna. Dan di situ diceritainlah semua sama Krishna. Waktu itu sekitaran jam 12 malam. Singkat cerita, ibunya langsung menyuruh mereka untuk tidur lagi.
Tapi setelah mendengar cerita dari Krishna, Rizal dan teman-temannya ini takut mau tidur. Takut penampakan itu muncul lagi. Tapi gak lama setelah itu mereka pun tertidur juga. Nah, di jam 3 pagi Rizal ini seperti ngelantur dan setengah sadar. Tiba-tiba Rizal ini jalan menuju keluar. Dan Aldo yang waktu itu kebangun bertanya, "Mau kemana, Zal?" Tapi Rizal ini gak jawab. Akhirnya Aldo membangunkan teman-teman yang lain. Dan setelah bangun mereka langsung mengejar Rizal. Dan ternyata Rizal ini sudah ada di pintu gerbang rumah kosong yang pemiliknya gantung diri di dalam rumah itu. Akhirnya mereka berempat ini bangunin Rizal dari ngelanturnya. Dan setelah Rizal ini bangun, Rizal ini juga bingung kenapa dia ada di situ. Rizal ini tanya sama teman-temannya, "Kenapa aku ada di sini?" Teman-temannya ini jawab, "Ya gak tahu, Zal, tiba-tiba kamu tadi bangun terus jalan. Dan ditegur sama Aldo, kamunya gak jawab. Ya sudah, akhirnya kami ngejar kamu." Nah, setelah itu akhirnya mereka kembali ke rumah Krishna. Di situ Rizal ini cerita bahwa tadi sebelum tidur dia itu kepikiran terus cerita dari Krishna yang katanya tadi melihat ada kuntilanak duduk di kursi. Awalnya Rizal ini gak bisa tidur, tapi akhirnya Rizal ini tertidur juga. Dan ketika Rizal ini tidur, dia itu merasa dia seperti ada yang bangunin. Nah, pas Rizal bangun, dia melihat sosok perempuan. Dan perempuan itu menyuruh Rizal untuk mengikutinya. Nah, Rizal ini gak tahu kenapa langsung nurut aja ngikutin dia dari belakang. Dia gak noleh sama sekali. Jadinya Rizal ini gak tahu wajah perempuan itu seperti apa. Yang Rizal ingat, perempuan itu rambutnya panjang sampai ke pundak. Bajunya panjang seperti daster, warna putih polos. Dan ketika Rizal ini sadar, ternyata dia sudah di depan gerbang rumah kosong itu. Dan di sekitarnya ada teman-temannya. Dan akhirnya mereka pun gak bisa tidur lagi. Mereka main HP masing-masing. Dan mereka sengaja tidak cerita ke orang tuanya Krishna karena sungkan. Karena itu kejadian pertama yang dialami oleh Rizal di rumahnya Krishna. Nah, pada pagi harinya, Rizal, Aldo, Diki, dan Ilham ini mau lanjut liburan ke Batu Malang. Mereka berpamitan ke Krishna dan orang tuanya karena mau lanjut ke Batu Malang. Meskipun masih ada wisata yang belum mereka kunjungi di Mojokerto, tapi mereka takut akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, di sekitaran jam 8 pagi, berangkatlah Rizal dan teman-temannya ini ke Batu Malang dengan rasa masih kebayang kejadian di rumah Krishna. Mereka berempat ini sudah janjian sama temannya lagi, 2 orang cewek yang namanya Zahra dan Nia, untuk bertemu di Paralayang Batu. Singkat cerita, sampailah mereka berempat ini di Paralayang. Mereka langsung ketemu Zahra dan Nia. Nah, si Zahra ini mengajak sepupunya yang namanya Amelia. Mereka pun jalan liburan di Paralayang, ke air terjun Coban Rondo, dan wisata-wisata lain yang ada di sekitaran situ. Nah, singkat cerita, hari mulai sore, sekitaran jam 4, mereka ini bingung mau istirahat di hotel atau sewa villa. Nah, posisi mereka saat itu berada di air terjun Coban Rondo. Di sana mereka ditawarin sebuah villa oleh seseorang. Dan berundinglah mereka. Karena kalau mau istirahat di hotel, mereka lihat di Google Map jaraknya sangat jauh dari situ. Akhirnya mau gak mau mereka sewa villa di sekitaran Coban Rondo. Karena hari sudah menjelang malam dan mereka juga sudah capek. Villanya ini cukup nyaman, bagus dan bersih. Nah, singkat cerita, ketika jam 10 malam, kejadian aneh mulai terjadi. Zahra ini melihat ada sekelebatan bayangan putih di dapur. Aldo berkata, mungkin itu hanya angin, biar teman-temannya ini pada gak takut.
Nah, akhirnya semua pada tertidur malam itu kecuali Ilham. Gak tahu kenapa Ilham ini gak bisa tidur. Dan gak lama setelah itu, Ilham ini mendengar ada suara seperti perempuan yang sedang nangis dari arah dapur. Nangis berhenti gitu terus. Nah, Ilham ini berpikir mungkin ada di antara 3 teman cewek itu yang lagi nangis di dapur. Dan Ilham pun tanpa pikir panjang langsung menuju ke arah dapur. Dan ketika sampai di dapur, ternyata di dapur itu Ilham gak ngelihat ada siapa-siapa. Ilham ini gak ngelihat siapa-siapa. Lalu dia menuju ke kamar cewek. Diketuklah kamar itu oleh Ilham, tapi gak ada jawaban. Mungkin mereka bertiga ini sudah tertidur pulas karena kecapean. Dan Ilham pun akhirnya balik ke kamar dan melanjutkan main game. Dan gak lama kemudian Ilham ini dengar lagi suara itu, suara cewek nangis dari arah dapur. Ilham pun ingat, pasti yang nangis ini bukan teman-teman cewek. Pasti ada penunggu rumah ini yang nangis. Dan Ilham pun mulai takut. Ilham pun bangunin teman-temannya. Dan dia berkata kalau dia mendengar suara cewek nangis berkali-kali dari arah dapur. Dan di sini Aldo pun mengira kalau Ilham ini iseng mau ngerjain teman-temannya. Tapi gak lama setelah itu, mereka berempat ini semuanya mendengar suara cewek nangis dari arah dapur. Nah, pikiran mereka ini jadi kemana-mana. Mereka akhirnya baca ayat kursi dan surat-surat pendek yang mereka tahu. Mereka gak berani mau menuju ke dapur. Dan sekitaran jam 2 dini hari, mereka sudah gak mendengar lagi suara tangisan itu. Dan mereka pun tertidur lagi. Keesokan paginya, sekitaran jam 8, mereka berempat ini tanya ke anak-anak cewek. Dan anehnya, anak-anak cewek ini gak ada satupun yang mendengar suara tangisan itu. Padahal kamar mereka lebih dekat dari dapur. Akhirnya pun mereka berunding lagi, mau lanjut liburan atau pulang aja ke Surabaya. Dan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali saja ke Surabaya, menyudahi liburan kali ini. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Rizal kepada podcast Suara Misteri. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh sahabat-sahabat semua. Bagi sahabat-sahabat yang punya pengalaman horor dan ingin diceritakan di podcast Suara Misteri, silakan kirim cerita kalian ke alamat email podcastsuaramisteri@gmail.com. Saya berterima kasih kepada Rizal yang sudah bersedia mengirimkan ceritanya untuk yang kedua kalinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.